Jadi kalau itu hadis itu benar-benar sahih, itu hujjah untuk kita. Baik dalam permasalahan akidah, fikih, tarikh, ataupun hal-hal yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat besar salam selalu kita curahkan dan kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang telah mencurahkan jiwa dan raganya demi tersebarnya agama ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kewajiban pertama kita adalah al-ilmu, yaitu mengetahui ataupun belajar. Yang dimana ilmu yang paling utama yang wajib kita pelajari adalah ilmu agama, terutama terkait tentang ma'rifatillah dan ma'rifati Nabi dan ma'rifati dinil Islam. Itu mengetahui siapa Tuhan kita dan mengetahui siapa Nabi kita dan mengetahui apa agama kita. Dan sebelum kita membahas ma'rifatullah dan ma'rifati Nabi juga terkait agama Islam, akan lebih baik kita mengetahui dasar-dasar ataupun masdar-masdar sumber-sumber yang kita ambil dari kitab dasar kita terkait akidah Islam. Nah, di sini dalam kitab yang akan kita bahas ini yaitu Dalil Muslim Al-Aqdi Al-Muallif, ya, yang dimana muallif ataupun pengarang kitab ini adalah syekh kita, Syekh Amin Al-Hajj hafizahullah, ya, semoga Allah menjaga beliau. Di sini beliau berkata, Masdarul Aqidatul Islamiyah al-wahyu al-munazzal min indillahi azza wa jal. Al-matlu wa huwa al-Qur'anul Karim wa ghairu matlu huwa as-sunnah al-mutahharah al-qawliyah wal fi'liyah wa taqririyah. Masdar ataupun sumber akidah Islam, sumber akidah agama Islam adalah al-wahyu al-munazzal. Al-wahyu, ya, wahyu yang diturunkan min indillahi azza wa jal, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-matlu wa huwa al-Qur'an. Ya, jadi pertama, sumber akidah yang kita ambil, sumber akidah yang kita pelajari adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana wahyu ini dibaca, ya. Yang dimana jika kita baca wahyu ini, kita mendapatkan pahala karena membaca wahyu tersebut termasuk ibadah. Ala wa huwa al-Qur'an, yang dimana wahyu pertama ini adalah Al-Qur'an. Jadi kita membaca Al-Qur'an itu termasuk ibadah yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairu matlu, ya. Wa ghairu matlu, dan yang tidak dibaca. Maksudnya apa? Maksudnya yang kedua, wahyu yang kedua, sumber yang kedua, ya, terkait akidah Islam adalah sumber yang tidak dibaca ketika kita baca wahyu ini, dia tidak termasuk ibadah. Jadi makanya ada namanya bacaan Al-Qur'an, tilawatul Qur'an ataupun qiraatul Qur'an, ini ada termasuk ibadah yang diganjar. Sedangkan yang kedua ini yaitu as-sunnah al-mutahharah, ya. Yaitu as-sunnah. Apa as-sunnah? Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita baca ini tidak termasuk ibadah. Makanya dalam bacaan Al-Qur'an itu ada hukum-hukum tersendiri. Hukum tajwid, ya, yang dimana disebut dengan hukum tajwid. Ada hukum-hukum tersendiri terkait bacaan Al-Qur'an. Sedangkan bacaan Al-Hadis tidak ada hukum-hukum tertentu, ya. Makanya bacaan ketika kita membaca hadis
ini tidak termasuk ibadah. Ya. Tetapi mempelajari hadis termasuk ibadah. Karena mempelajari hadis adalah termasuk mempelajari agama yang diganjar. Ya. Cuma hukum bacaan hadis tidak mempunyai hukum tersendiri. Berbeda dengan hukum bacaan Al-Quran. Al-qawliyah wal fi'liyah wa taqririyah. Di sini dijelaskan bahwa as-sunnah al-mutahharah, yaitu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci ini dibagi menjadi 3 macam. Pertama al-qawliyah wal fi'liyah wa taqririyah. Pertama al-qawliyah, yaitu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal fi'liyah, yaitu pekerjaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa taqririyah, yaitu iqrarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diamnya ataupun putusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ketika diam dalam satu permasalahan, itu tandanya setujunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan permasalahan tersebut. Nah, makanya dari sini kita tahu bahwa hadis Nabi ataupun sunnah al-mutahharah itu adalah segala sesuatu yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun pekerjaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun iqrarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semua ini disebutnya as-sunnah al-mutahharah ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Famasahha minha yujabul ilmi wal amal. Ya. Kalaupun adapun hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih karena nanti hadis ini terbagi berbagai macam. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ya, ada hadis mursal dan lain-lainnya. Ya. Nanti di sini juga ulama-ulama terdahulu yang membagi menjadi hadis menjadi 2 macam, ya, hadis sahih dan hadis dhaif, ya. Hadis yang diamalkan dan hadis yang tidak diamalkan. Famasahha minha yujabul ilmi wal amal, ya. Adapun hadis-hadis yang sahih yujabul ilmi wal amal. Ya. Hadis yang sahih itu sudah wajib kita ambil dan kita kerjakan, kita pelajari dan kita kerjakan. Maka di sini disebutnya yujabul ilmi wal amal. Wajib bagi kita untuk mempelajari hadis-hadis sahih dan beramal dengan hadis-hadis yang sahih. Sedangkan hadis-hadis dhaif, ya, hadis-hadis dhaif. Nah, di sini juga ada perbedaan pendapat antara ulama terkait beramal hadis dhaif, ya. Tetapi dalam masalah akidah hendaknya kita mengambil hadis-hadis yang sahih dan meninggalkan hadis-hadis yang dhaif. Ya. Li'annaha wahyun, ya. Karena sesungguhnya hadis-hadis yang sahih ini yang yujabul ilmi wal amal, yujabul ilmi wal amal ini adalah wahyu, ya. Wahyu setelah Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ya. Kemudian dalam ayat lain juga dikatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini dalil-dalil terkait wajibnya kita mempelajari dan beramal dengan hadis yang sahih. Pertama, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Nabi itu tidak pernah berkata sesuai dengan hawanya, melainkan apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baik perkataan perbuatannya adalah wahyu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hindari. Baik. Juga di dalam hadis dikatakan ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an wa mithlahu ma, dan sejenisnya Al-Qur'an. Apa sejenisnya Al-Qur'an? Adalah al-hadis al-mutahharah, ya. Famasahha minhas sunnah, famasahha minas sunnah hujjatun binafsi. Apa saja yang sahih dalam hadis, dalam sunnah, itu hujjatun binafsihi. Itu adalah termasuk hujjah untuk kita selama hadis itu sahih. Ya. Jadi kalau itu hadis itu benar-benar sahih, itu hujjah untuk kita. Baik dalam permasalahan akidah, fikih, tarikh, ataupun hal-hal yang lainnya. Al-mutawatiru minhu wal ahadi. Ya. Baik ini sahihnya mutawatir ataupun ahad. Ya. Kalau mutawatir itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, dari sahabat banyak, dari tabi'in banyak, dan tabi'in banyak. Bahkan di dalam kaidah usul al-hadis, hadis mutawatir itu minimal 10 orang yang meriwayatkan. Dari sahabat
10, dari tabi'in 10, dan dari tabi'in 10 baru disebut hadis al-mutawatir, hadis yang mutawatir. Yang dimana jika hadis ini mutawatir, wajib kita amalkan, dan sudah pasti kalau hadis ini mutawatir, hadisnya sahih. Wal ahadi, dan hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dari sahabat satu orang, dari tabi'in satu orang, dan dari tabi'in satu orang. Ya, sebagaimana seperti hadis innamal a'malu binniyat, ini adalah hadis ahad karena diriwayatkan oleh satu orang, dari sahabat satu orang, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga dari tabi'in, tabi'in, dan seterusnya satu orang. Dan masalah hadis ahad ini terjadi perbedaan pendapat antara ulama, yang dimana ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis ahad ini tidak bisa diamalkan dalam perkara-perkara akidah, perkara-perkara tauhid. Ya. Dan di sini sudah dijelaskan secara gamblang, famasahha minas sunnati hujjatul binafsi al-mutawatiru minhu wal ahadi. Ya. Jadi hadis itu selama hadis itu sahih, dia itu menjadi hujjah kita. Entah hadis itu mutawatir ataupun hadis ahad, entah hadis itu hadis gharib ataupun hadis ajiz ataupun hadis-hadis lainnya, selama hadis ini sahih tetap menjadi hujjah untuk kita, baik dalam permasalahan fikih, permasalahan tafsir, ataupun dalam permasalahan akidah. Ya. Jadi permasalahan akidah tetap kita boleh mengambil hadis ahad selama hadisnya sahih. Tetapi kalau hadis ahad ini dhaif, baru kita tidak mengambilnya. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita sendiri.